Gerald Vanberg siap beri kejutan pemain baru di latihan. Perdana timnya menjelang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Sosok Maarten Paes langsung kecewa karena tidak masuk daftar panggilan skuad Garuda untuk FIFA Matchday mendatang. Rafael Struwijk dan Iver Jenner kini mencuri perhatian setelah dipastikan akan bergabung ke skuad Gerald Vanberg. Sosok Tassamara Amani kini mencuri perhatian setelah terlihat menemani Arya Sinulinga bertemu Mauro Zylstra. Benarkah Miliano Jonathan tolak timnas Belanda dan memilih bergabung ke skuad Garuda di karir internasionalnya? Update terbaru kondisi Kevin Dix setelah mengalami cedera menjelang tampil bersama skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Munculnya Tassamara Amani ketika anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga menemui Mauro Zylstra kini menuai sorotan publik dan tidak sedikit yang mempertanyakan jabatan Samara di PSSI. Ya, sosok Amani ini memang menarik perhatian tersendiri ketika Arya mengunggah sebuah video yang menggambarkan momen pertemuannya dengan Mauro Zylstra yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Pasalnya, publik sama sekali disebut tidak mengetahui secara pasti jabatan apa yang saat ini diduduki oleh Amani sehingga mendapatkan kesempatan mendampingi Arya menemui Mauro Zylstra. Lantas, apa sebetulnya jabatan perempuan tersebut di Badan Induk Sepak Bola Indonesia? Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik. Kita ulas, ya sejauh ini masih belum diketahui secara pasti apa jabatan yang diduduki oleh Amani di PSSI. Namun, walaupun demikian, wajahnya sudah sering terlihat di berbagai kegiatan federasi. Ya, Tassamara Amani sebelumnya memang lebih banyak membantu Erick Thohir di Kementerian Badan Usaha milik negara, di mana ia merupakan salah satu orang yang ditunjuk menjadi staf khusus Menteri BUMN. Erick Thohir sempat memperkenalkan Tassamara Amani sebagai salah satu staf khususnya kepada media, di mana Tassamara disebut menduduki posisi sebagai staf khusus Menteri di bidang kebijakan publik. Namun kini namanya muncul dibahas di beberapa kalangan pecinta sepak bola tanah air, di mana kemunculannya menarik perhatian karena ia juga sering terlihat di beberapa kegiatan PSSI. Hingga yang terbaru ikut menemui sosok pemain baru skuad Garuda yaitu Mauro Zylstra. Sejumlah klub kini telah mengumumkan para pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Hal itu tepatnya untuk membela Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 sebagai tim tuan rumah di grup J ini. Tergabung di grup J, pasukan Gerald Vanberg akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan juga Makau, di mana semua pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3 hingga 9 September mendatang. Sebelum bertarung Timnas Indonesia, U23 dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Surabaya mulai 25 Agustus ini. Meskipun belum ada pengumuman dari PSSI, namun sejumlah klub Super League telah mengumumkan para pemainnya yang dipanggil ke skuad Garuda Muda, di mana salah satunya adalah Rafael Struwijk yang diumumkan oleh Dewa United. Kabar Rafael Struwijk tersebut cukup mengejutkan, mengingat dirinya merupakan bagian dari skuad Garuda Senior. Sosok Rafael Struwijk ini dipastikan turun dengan membela skuad Garuda Muda dan absen di FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia Senior. Selain dari Dewa United, ada Bali United yang juga mengumumkan 3 punggawanya untuk bergabung ke asuhan Gerald Vanberg, di mana ketiga wakilnya yang akan membela Timnas Indonesia U23 adalah Kadek Arel, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven. Kemudian beranjak ke Persib Bandung yang memiliki 2 nama yang dipanggil, di mana mereka adalah Kakang Rudianto dan juga Robi Darwis. Selain itu, Persija juga mengirim 2 wakilnya ke skuad Garuda Muda, di mana keduanya adalah Raihan Hanan dan juga Doni Tripamungkas. Selain itu, Bayangkara FC bahkan juga mengumumkan 2 pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia, di mana mereka adalah Muhammad Ferrari dan juga Frankie Misak. Nantinya dalam waktu dekat diperkirakan sejumlah klub lainnya juga akan mengumumkan siapa saja yang dipanggil. Namun menariknya ada sosok pemain abroad skuad Garuda yang juga kini mendapatkan panggilan, di mana sosok pemain abroad tersebut adalah Iver Jenner, di mana ia dikonfirmasi akan masuk ke skuad Timnas Indonesia U23 setelah tidak dipanggil ke tim senior. Hal itu diungkap langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Iver ke Timnas U23, ungkap Sumarji. Ya, dalam hal ini tentu skuad Gerald Vanberg akan semakin menarik perhatian ke depannya dengan beberapa pemain barunya, terutama mereka pemain yang sudah pernah tampil di tim senior, di mana kejutan pemain muda ini akan terus dinantikan. Apalagi saat ini masih ada pemain muda yang masih tampil di tim senior dan bisa membela Timnas Indonesia U23.
Pemain yang memiliki keturunan Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini telah mengambil keputusan untuk tidak menerima panggilan dari timnas Belanda U21, di mana ia memilih untuk melanjutkan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Kepastian mengenai keputusan ini diperoleh dari media Belanda, yaitu Voetbal Primer, di mana media tersebut mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa timnas Belanda U21 telah mengajak pemain yang punya darah Depok, Jawa Barat ini. Miliano Jonathans langsung mengambil keputusan untuk tidak bergabung dengan timnas Belanda U21 karena saat ini ia masih dalam proses naturalisasi menjadi WNI, di mana PSSI sedang berupaya agar Miliano Jonathans dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan dokumen yang terkait dengan pemain berusia 21 tahun itu telah diserahkan ke Kemenpora. Lalu selanjutnya dokumen tersebut akan disahkan oleh DPR RI sebelum ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya, saat ini Miliano Jonathans tengah memperkuat klub asal Belanda yaitu FC Utrecht, di mana ia ikut mengambil bagian dalam kiprah FC Utrecht di kualifikasi Liga Eropa di musim ini. Menurut informasi dari Voetbal Primer, Miliano Jonathans sebelumnya masuk ke dalam daftar pemain sementara timnas Belanda U21. Namun ia tidak dapat menerima undangan tersebut karena saat ini ia sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menandai langkah yang jelas bagi pemain sayap berusia 21 tahun ini menuju karier internasional di Asia. Tulis Voetbal Primor. Debut Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga di musim ini masih diragukan, di mana pemain bintang timnas Indonesia yaitu Kevin Dix disebut belum pulih sepenuhnya dari cedera ototnya. Ya, Borussia Mönchengladbach dijadwalkan akan memulai perjalanan mereka di Bundesliga dengan menghadapi Hamburg pada Senin mendatang. Namun persiapan tim sedikit terganggu karena sejumlah pemain kunci belum dalam kondisi fit. Dalam laporan resmi klub pada Kamis kemarin, Borussia menyebutkan bahwa Kevin Dix masih menjalani latihan individu. Kevin Dix masih diragukan tampil karena masih menjalani latihan individu akibat masalah otot, tulis pihak klub dalam situs resminya. Ya, selain Kevin Dix, penyerang asal Jepang yaitu Shuto Makino juga berpotensi absen. Namun meski sudah kembali berlatih bersama tim, kondisi Makino belum memungkinkan untuk tampil di laga perdana. Sebagai alternatifnya, Borussia kemungkinan besar akan memberi kesempatan kepada pemain mudanya yaitu Jan Erbit, di mana penyerang U23 itu tampil impresif setelah mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan di ajang Regional Liga. Gerardo Seana sendiri sebagai pelatih tidak menampik bahwa laga perdana ini sangat spesial, di mana ia menyebutkan bahwa duel melawan HSV bukan sekadar pembuka, melainkan salah satu pertandingan klasik di Bundesliga. Borussia melawan Hamburg adalah pertandingan klasik yang sesungguhnya. Saya pribadi belum pernah menghadapi HSV, jadi saya sangat menantikan pertandingan pembuka kami, ujar sang pelatih. Kabar kurang baik kini datang dari skuad timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday di bulan September ini, di mana kiper andalan skuad Garuda yaitu Maarten Paes kini dipastikan absen di 2 laga uji coba melawan timnas Kuwait dan Lebanon. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Maarten pun menyampaikan rasa kecewanya karena harus melewatkan kesempatan membela skuad Garuda di laga uji coba tersebut, di mana ia tidak dipanggil karena masih dalam masa pemulihan pasca cedera. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait dan Lebanon di laga uji coba ini sebagai persiapan menjelang putaran keempat. Menjelang persiapan ini, Patrick Kluivert pun sudah memanggil sebanyak 27 pemain untuk diikut sertakan di laga uji coba ini. Namun tidak ada nama Maarten Paes. Dengan absennya sang kiper, kini Patrick Kluivert memanggil 3 kiper lain yaitu Emil Audero, Nadio dan juga Hernando Ari. Dengan absennya di kesempatan ini, Maarten Paes pun merasa sedikit kecewa. Sayang sekali saya harus melewatkan pertandingan mendatang bersama timnas karena cedera, ujar Maarten Paes dikutip dari akun Instagramnya. Ya, selain Maarten Paes ada juga sosok Ivor Jenner yang memberikan kabar rasa kecewanya karena tidak masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda, di mana absennya sang jenderal lapangan tengah ini juga bukanlah karena keputusan teknis, melainkan karena ia masih dalam tahap pemulihan cedera. Menjawab rasa penasaran para pendukung skuad Garuda, Ivor Jenner pun akhirnya buka suara mengenai kondisinya. Melalui Instagram story-nya, ia mengaku masih mengalami cedera sehingga harus melewatkan laga FIFA Matchday ini. Namun, meski begitu, gelandang muda ini mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik, masih cedera, tapi semakin membaik dan akan kembali secepatnya, tulis Ivor Jenner dalam keterangan unggahannya. Ya, selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa sosok Ivor Jenner ini berpeluang untuk dipanggil ke skuad Garuda U23 asuhan Gerald Van Burg, di mana skuad Gerald Van Burg sebentar lagi juga akan mentas di panggung kualifikasi Piala Asia. Selain Ivor Jenner, sosok Rafael Struijk juga kini dikabarkan akan dipanggil ke skuad U23 setelah namanya tidak masuk ke timnas senior, di mana sang pemain dikonfirmasi oleh pelatihnya di Dewa United. Ia mengatakan bahwa Rafael Struijk akan bergabung ke timnas Indonesia U23. Rafael Struijk dipanggil untuk timnas U23. Saya pikir kami selalu mendukung timnas, terang pelatih Dewa United.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.